Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Ellie. Di saat itu, Ellie terlihat sedang berdandan untuk live streaming pemersatu bangsa di sebuah aplikasi online. Tak lama kemudian, di saat Ellen sedang online, terlihat satu subscriber baru berkunjung dengan nama akun Bigman88. Welcome to my channel. Bigman sangat senang sekali dengan suguhan yang diberikan oleh Ellie. Lantas ketika Ellie menawarkan pertunjukan pribadi dengan tarif yang cukup mahal, Bigman88 tanpa pikir panjang dan royal langsung menyetujuinya. Kesehari-hariannya Ellie merupakan seorang mahasiswi yang kuliah di Fakultas Teknologi. Ellie tinggal di kosan putri dan kehidupannya begitu sangat tertutup, serta terlihat sangat lugu sehingga tidak ada yang tahu jika ia merupakan selebgram pemersatu bangsa. Ellie merupakan anak sulung dan memiliki seorang ibu serta 3 adik yang harus ia nafkahi di kampungnya. Itu dikarenakan ayahandanya telah lama meninggal. Tatawag na lang po ako. Lalu scene berlanjut memperlihatkan seorang dosen yang bernama Tristan dan dekan fakultas yang bernama Pete. Mereka berdua merupakan sahabat yang senang bertualang di dunia cangkul-mencangkul. Saat itu Pete mewanti-wanti Tristan agar tidak macam-macam dengan mahasiswi yang ada di sana. Itu dikarenakan jika ada laporan dan terdapat bukti yang kuat sebagai dekan, ia pun tak akan bisa menolongnya. Lalu ketika mengajar, Tristan terfokus dengan kehadiran Ellie yang datang terlambat masuk kelas. Di saat itulah Tristan menyadari jika mahasiswinya yang bernama asli Charles ini merupakan Ellie idolanya tersebut. Tristan sendiri merupakan si pemilik akun Bigman88. Di saat itulah ia memiliki rencana untuk bisa cangkul-mencangkul dengan Ellie, di mana ia memberi tugas kepada siswanya untuk tidak menggunakan perangkat gadget atau sarana komunikasi lainnya selama seminggu. Karena jika gagal, maka mereka tidak akan mendapatkan nilai di mata pelajarannya si Tristan. Namun di satu sisi Ellie sendiri tak menyadari jika Tristan orang yang ia ajak sepakat untuk pertunjukan pribadi di aplikasi tersebut yang akan berlangsung esok malam. Sehingga dipastikan Ellie gagal dalam tugas kampusnya dan tidak akan mendapatkan nilai pelajaran tersebut. Usai mengajar, Tristan kembali ke ruangan kantornya. Tak diduga alumni mahasiswinya yang bernama Harriet berkunjung ke sana. Dikarenakan tidak enak dilihat oleh rekan-rekan dosen di sana, Harriet pun disuruh datang ke apartemennya sepulang ia bekerja. Dan setelah itu mereka pun langsung mengulek-ngulek bersama. Esok paginya Ellie mendapatkan berita buruk dari rekan kerjanya yang bernama Freya, di mana aplikasi online tempat mereka mencari rezeki kemungkinan akan ditutup oleh pemerintah setempat. Itu dikarenakan banyaknya protes dari masyarakat. Freya lalu mengajak Ellie bertemu di warung kopi langganan mereka untuk menjelaskan semuanya. Setelah mereka bertemu, Freya pun mengajak Ellie dan konten kreator lainnya untuk berjuang bersama-sama menolak penutupan situs online tersebut. Karena dari sana sajalah satu-satunya mata pencaharian mereka, dan tanpa pikir panjang, Ellie pun langsung menyetujuinya. Singkat cerita, tibalah hari pertunjukan pribadi untuk Bigman88. Di sana, Ellie disuruh menari-nari disertai kegiatan yang lainnya. Sesudah selesai, Bigman pun menyebut nama asli dari Ellie yang membuatnya menjadi kaget dan menutup sesi live itu secara terburu-buru. Beberapa hari pun telah berlalu. Tibalah saatnya untuk mengumpulkan tugas yang telah Tristan berikan kepada mereka. Namun Ellie sama sekali tak mengerjakannya, hingga akhirnya Tristan memojokkan Ellie bahwa ia takkan bisa lulus di mata pelajarannya dikarenakan tidak mengumpulkan tugas tersebut. Hindi mo nagawang assignment mo. Ellie yang panik lantas meminta Tristan untuk memberikannya kesempatan. Tentunya kesempatan itu dimanfaatkan oleh Tristan untuk memberikan penawaran, di mana ia menyuruh Ellie datang berkunjung ke apartemennya nanti malam sepulang ia bekerja. Singkat cerita, tibalah Tristan di apartemennya. Namun di sana ia dikejutkan dengan kehadiran si Harriet. Di waktu yang tidak tepat itu, Harriet mengatakan rindu dan ingin mengajak Tristan untuk cangkul-mencangkul. Namun karena malam itu Ellie akan berkunjung ke sana, maka Tristan pun menolak ajakan tersebut. Tak berselang lama, Ellie pun tiba di apartemennya.
Dengan rasa cemburu, Harriet pun terpaksa pergi dan meninggalkan mereka berdua di sana. Sesudah Harriet pergi, secara singkat Tristan pun mengatakan jika Elle ingin lulus di mata pelajarannya, maka Elle harus memberikan pertunjukan pribadi secara langsung di hadapannya. Tristan di sana juga akhirnya mengakui jika ia adalah Big Man 88, orang yang sering menonton pertunjukan dari Elle di aplikasi online tersebut. Meski sempat ragu, namun akhirnya Elle menyetujuinya. Namun saat di tengah-tengah pertunjukan, ternyata Tristan menginginkan hal yang lebih-lebih. Ia pun lalu menerobos hutan Amazon dari arah belakang sehingga akhirnya Elle pun tak bisa melawannya. Dan pasrah hutan miliknya dibabat secara ilegal. Setelah kejadian itu, Elle merasa sangat frustasi. Ia pun lalu menceritakan semuanya kepada sahabatnya, yaitu si Freya. Freya yang tak terima sahabatnya untuk diperlakukan seperti itu lalu menyarankan Elle untuk melaporkannya ke kantor polisi. Namun Elle tak menyetujuinya dikarenakan status pekerjaan Elle yang tak memungkinkannya melapor sebagai korban perkosaan, dan polisi pasti menganggapnya hal itu hanyalah transaksi jasa antara pedagang dengan si pembeli. Mendengar hal itu, Freya lalu menyarankan Elle untuk melapor ke pihak kampus terlebih dahulu dan berharap Tristan akan mendapatkan hukuman yang sepala dengan apa yang ia lakukan kepadanya. Namun karena kepala dekan merupakan teman dekat dari Tristan dan kesaksian Harriet yang memuliakan Elle, akhirnya justru Elle yang diusir dari kampus. Elle yang tak terima lantas memiliki rencana untuk balas dendam kepada Tristan. Ia lalu menghubungi Tristan untuk menawarinya pertunjukan pribadi di apartemennya secara langsung. Karena Tristan begitu terobsesi dengan Elle, ia pun lalu menyetujuinya tanpa pikir panjang. Sesampai Elle di apartemennya si Tristan, ia pun dikejutkan oleh penampilan Elle yang begitu seksoi menggunakan seragam sekolah. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Elle dengan menaruh kamera tersembunyi agar mendapatkan bukti yang kuat untuk melakukan kelakuan Tristan terhadap dirinya. Setelah Elle mendapatkan bukti Tristan yang sedang mendaki gunung disertai cangkul-mencangkul, ia pun lantas mengeluarkan mesin setrum dan lalu memberikan pelajaran kepada si Tristan. Tak sampai di situ saja, ia juga menyemai sosis Tristan hingga terlepas agar Tristan menyesal seumur hidupnya. Di akhir cerita, video Tristan kini telah menyebar yang akhirnya membuat Pete sebagai dekan dan kampusnya menjadi tercemar. Lantas di sisi lainnya, Elle kini melanjutkan kuliahnya di Fakultas Perfilman. Dan selain itu, akhirnya situs online mereka kini telah dilegalkan oleh pemerintah, sehingga Elle bisa bekerja tanpa rasa khawatir. Dan film ini pun selesai.